Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Tamala, NIM 1192600053 dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan suatu soal yang berkaitan dengan termokimia. Apa sih termokimia itu? Termokimia adalah ilmu yang berkaitan tentang perubahan kalor serta reaksi yang mengikutinya. Sebenarnya termokimia itu mencakup banyak hal loh, dari reaksi eksoterm dan endoterm, lalu perubahan entalpi kimia, dan masih banyak lagi. Namun, pada kesempatan kali ini, soal yang akan saya bahas yaitu mengenai penjumlahan hukum Hess, lalu penentuan suatu reaksi termasuk reaksi eksoterm atau endoterm, dan sebenarnya selain termokimia, saya juga akan membahas soal tentang entropi loh. Yuk teman-teman, kita simak soalnya. Pada soal kali ini kita disediakan data berupa pembakaran grafit beserta entalpinya, lalu pembakaran hidrogen beserta entalpinya, dan pembakaran C3H8 beserta entalpinya. Dari data-data ini, kita diminta untuk menentukan entalpi pembentukan C3H8. Lalu di soal selanjutnya, kita diminta untuk menentukan pada reaksi ini, yaitu pembentukan C3H8 termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Lalu pada soal yang terakhir, kita diminta untuk menentukan pada reaksi yang ketiga, yaitu pembakaran C3H8, itu sistemnya semakin teratur atau tidak teratur. Lalu untuk reaksi tersebut entropinya naik atau turun. Untuk penyelesaian soal yang pertama, yaitu menentukan entalpi pembentukan C3H8, maka kita bisa menggunakan aturan hukum Hess, di mana aturan hukum Hess ini bisa memanipulasi suatu reaksi kimia. Hukum Hess sendiri memiliki ketentuan, yaitu jika reaksi dikali, maka harga entalpi juga akan dikali. Dan jika reaksi dibalik, maka harga entalpi akan berubah tanda. Maksudnya, jika suatu senyawa terletak pada reaktan dan posisinya akan diubah menjadi produk atau sebaliknya, maka tadinya yang entalpinya positif akan menjadi negatif dan yang tadinya negatif akan menjadi positif. Dan ketentuan yang terakhir yaitu jika reaksi dijumlah, maka harga entalpi juga akan dijumlah. Jadi, untuk mendapatkan entalpi pembentukan C3H8 dengan menggunakan aturan hukum Hess, maka kita dapat melakukan memanipulasi ketiga reaksi kimia ini menjadi satu reaksi kimia yang lebih sederhana. Dengan cara apa? Dengan cara menyamakan baik jumlah unsur maupun senyawa serta posisi data yang diketahui dengan data yang diminta. Pertama, kita lihat ya teman-teman, di sini kan 3C. Kita lihat C ini atau grafit ini terletak pada reaksi keberapa yang ada di data. Ternyata grafit ini terletak pada reaksi yang kedua, tapi jumlahnya hanya 1, sedangkan yang diminta ada 3. Maka baik persamaannya maupun entalpinya semuanya kita kali 3 ya teman-teman. Jadi di sini 3C grafit plus 3O2 dalam fase gas menghasilkan 3CO2 dalam fase gas. Entalpinya juga kita kali 3 ya teman-teman. 3 dikali min 393,5 kilojoule per mol. Lalu selanjutnya kita lihat lagi di data yang diminta, yaitu hidrogen. Kita lihat pada data yang diketahui, hidrogen itu terletak pada reaksi keberapa? Ternyata hidrogen itu terletak pada reaksi ketiga. Namun di sini jumlahnya hanya 1, sedangkan yang diminta ada 4. Jadi seperti yang tadi, baik persamaannya maupun entalpinya semuanya kita kali 4, yaitu 4H2 dalam fase gas ditambah 2O2 dalam fase gas menghasilkan 4H2O dalam fase larutan. Deltanya juga kita kali 4, yaitu 4 dikali min 285,8 kilojoule per mol. Lalu data terakhir yang diminta yaitu C3H8. Kita lihat data yang disediakan terletak pada reaksi keberapa.
C3H8 terletak pada reaksi yang ke-1. Namun C3H8 di sini terletak pada reaktan. Kan yang diminta terletak pada produk. Maka kita harus memanipulasi persamaan ini agar posisi C3H8 sama dengan data yang diminta. Jadi di sini 3CO2 4H2O itu harus dibalik posisinya menjadi posisi letaknya di reaktan. Dan C3H8 plus 5O2 kita letakkan di produk. Dan entalpinya juga jangan lupa kita ubah menjadi positif ya teman-teman. Jadi di sini 3CO2 gas plus 4H2O larutan menghasilkan C3H8 gas plus 5O2 gas. Entalpinya jadi positif ya teman-teman. Entalpinya jadi positif 2219,9 kJ per mol. Jadi jika semua reaksi sudah digunakan, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan menjumlahkan baik reaksinya maupun entalpinya. Lalu cara menjumlahkan reaksinya adalah dengan cara mengeliminasi baik unsur maupun senyawanya yang sama namun pada posisi yang berbeda. Di sini kita lihat terdapat oksigen, di sini juga terdapat oksigen, di sini 3 tambah 2 5 ya teman-teman. Jadi bisa kita coret. Kita eliminasi, selanjutnya ada 4H2O. 4H2O bisa kita eliminasi. Lalu selanjutnya 3CO2 bisa kita eliminasi. Selanjutnya, jika tidak terdapat unsur maupun senyawa yang sama namun pada posisi yang berbeda, maka itulah jawabannya. Tinggal kita gabung ya teman-teman. Jadi 3C grafit ditambah 4H2 gas akan menghasilkan C3H8 gas. Nah, ini entalpinya semuanya kita jumlahkan. Ini dijumlahkan ya teman-teman. 3 dikali min 393,5 dan 4 dikali min 285,8. Maka jumlahnya semuanya kita jumlahkan dan kita akan mendapatkan entalpi sebesar min 108,5 kJ per mol. Jadi di sini untuk pembentukan C3H8 maka entalpi yang kita butuhkan sebesar min 108,5 kJ per mol. Jadi pada soal yang kedua yaitu kita disuruh menentukan pada pembentukan C3H8 itu termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Sebenarnya reaksi eksoterm dan endoterm itu memiliki ciri-ciri tertentu loh. Salah satunya di mana reaksi eksoterm merupakan reaksi pelepasan kalor di mana nilai delta H-nya bernilai negatif. Sedangkan pada reaksi endoterm merupakan reaksi penyerapan kalor di mana delta H-nya bernilai positif. Jadi, tinggal kita lihat ya teman-teman, di sini dalam pembentukan C3H8, nilai delta H-nya bernilai negatif atau positif. Di sini nilai delta H-nya dalam pembentukan C3H8 itu bernilai negatif. Jadi, dalam pembentukan C3H8 termasuk reaksi eksoterm. Jadi dalam pembentukan C3H8 termasuk reaksi eksoterm ya teman-teman. Lalu pada soal yang terakhir kita disuruh menentukan pada reaksi ketiga yaitu pembakaran hidrogen itu sistemnya semakin teratur atau tidak teratur. Teman-teman sebenarnya sistem yang semakin teratur atau tidak teratur merupakan keadaan partikel dalam suatu sistem.
Dan dalam keadaan fisik sendiri, ketidakteraturan itu memiliki ketentuan loh, yaitu di mana ketidakteraturan fase solid itu lebih kecil daripada fase liquid, sedangkan ketidakteraturan fase liquid itu lebih kecil daripada gas. Atau dengan kata lain, dalam kimia, fase gas itu memiliki ketidakteraturan yang paling tinggi. Jadi tinggal kita lihat ya, di sini terletak hidrogen yang dibakar dengan gas oksigen menghasilkan H2O dalam fase larutan, yaitu yang tadinya gas berubah menjadi larutan. Jadi di sini jelas ya bahwa reaksi ketiga ini semakin teratur, yaitu di mana yang tadinya fase gas yang memiliki ketidakteraturan yang paling tinggi dan berubah menjadi liquid. Jadi sistemnya akan semakin teratur. Sekian pembahasan soal yang dapat saya berikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.